pisang. Oke, 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum masak. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima. Silakan buka dulu. Nah, itu ada gambar keluarga besar Beni. Keluarga besar Beni itu dari Medan. Medan itu di Sumatera Utara. Nah, keluarga besarnya Beni itu tinggal di Sumatera Utara. Namun, ayah dan ibu Beni itu merantau ke Jakarta. Nah, sedangkan paman Beni, namanya Paman Tagor, itu tinggalnya di daerah Jambi. Nah, keluarga besar Paman Tagor itu tinggal di daerah perkotaan. Walaupun daerah perkotaan, tempatnya Paman Tagor itu masih asri dan banyak pepohonannya, jadinya sejuk. Paman Tagor ini punya 2 orang anak, namanya Bulto dan Puspa. Terdapat 2 gambar keluarga. Yang pertama ada keluarga Beni dan yang kedua ada keluarga Paman Tagor. Nah, dari kedua keluarga ini kan kita juga bisa melihat adanya perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik yang bisa dilihat itu perbedaan karakteristik fisik. Oke, karakteristik fisiknya dari misalkan itu Paman Tagor dan Ayah Beni, gimana bedanya? Paman Tagor gemuk dan pendek. Paman Tagor itu gemuk dan pendek. Kalau ayahnya Beni? Tinggi dan kurus. Nah, benar, tinggi dan kurus. Dan ada lain sebagainya. Nah, di sini Miss punya gambar Pulau Sumatera. Keluarga Beni berasal dari daerah Medan. Medan itu Sumatera Utara. Kalau Jambi juga di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara, Medan itu ada di daerah sini. Kemudian yang Jambi itu ada di daerah sini. Ya, ada gambar anak yang sedang membersihkan lantai. Itu kalau anak tersebut seperti itu berarti dia tergolong anak yang gimana? Rajin. Nah, benar, dia termasuk ke anak yang rajin. Kemudian kalau yang gambar nomor 2 nih, ada anak yang hingga larut malam menonton televisi. Itu berarti anaknya bagaimana? Pemalas. Benar, itu berarti dia anak yang malas. Nah, yang nomor 3 ini ada adik yang minjem mainan kakaknya, kemudian mainan itu rusak. Jadi sifat kakaknya ini bagaimana nih? Pemarah. Iya, pemarah. Yang nomor 4 ini ada anak kecil yang lagi bermain sepeda, kemudian dia jatuh. Nah, ditolong sama ibu-ibu. Ibu-ibunya ini gimana sifatnya berarti? Nah, iya, suka menolong. Norina itu anak menemukan uang, kemudian uang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana sifat anak itu? Jujur. Benar, jujur. Beni itu sedang berlibur di rumah Paman Tagor. Rumah Paman Tagor tadi gimana? Di Jambi. Jambi. Nah, Beni senang sekali berlibur di rumah pamannya. Di rumah pamannya juga terdapat koleksi buku-buku. Tom dan Puspa senang mengajak Beni pergi ke perpustakaan yang ada di rumahnya untuk membaca buku cerita. Mereka membaca cerita kisah Putri Tangguh. Oke, sekarang kita baca kisah cerita Putri Tangguh. Dalam suatu cerita itu terdapat tokoh yang memiliki sifat baik hati. Kalau sifat baik hati itu disebut dengan tokoh protagonis. Ada pula tokoh yang memiliki sifat jahat, itu disebut dengan antagonis. Nah, Putri Tangguh ini termasuk ke jenis cerita fiksi, yaitu cerita rakyat, termasuk ke legenda. Kalau tokoh yang terdapat dalam cerita kisah Putri Tangguh itu ada siapa aja? Putri Tangguh. Ya, terus Suami. ya suaminya, terus Anak. nah, ya anaknya.
Kemarin kita juga sudah belajar tokoh itu ada dua. Yang pertama ada tokoh Utama dan tokoh pendukung. atau tambahan, ya sama. Dalam kisah Putri Tangguh, tokoh utamanya siapa? Putri Tangguh dan suaminya. Nah, kalau tokoh tambahannya atau tokoh pendukungnya siapa? Anaknya. Dalam cerita kisah Putri Tangguh itu tokoh protagonisnya siapa? Suami dan anaknya. Ya, benar, suami dan anaknya, karena suami dan anaknya bersifat baik hati. Mereka mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Kemudian kalau tokoh antagonisnya siapa? Putri Tangguh. Benar, Putri Tangguh karena dia bersifat jahat, sudah membuang-buang padi. Sembari membaca buku cerita tentang kisah Putri Tangguh, Gultom dan Puspa bercerita kepada Benny tentang kebiasaan ayahnya, yaitu Paman Tagor dulu sering menggendong Gultom dan Puspa sambil menyanyikan lagu Injit Injit Semut. Nah, lagu Injit Injit Semut ini salah satu lagu yang berasal dari daerah Jambi. Sebelumnya udah ada yang pernah dengar lagu Injit Injit Semut? Pernah. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Kita dengarkan bareng-bareng lagu Injit Injit Semut. Nah, bernyanyi dengan baik itu membutuhkan suatu teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi adalah cara bernyanyi mencapai ketepatan bunyi tiap nada. Bunyi nada yang tepat itu akan menghasilkan suara yang tidak sumbang dan enak didengar. Untuk mendapatkan intonasi yang bagus itu bisa dengan menyanyikan nada-nada berulang-ulang tanpa menggunakan otot-otot leher dan berteriak. Dan nada tersebut itu dapat dinyanyikan dengan tempo lambat, sedang, dan cepat. Kecepatan lagu itu bisa diukur dengan alat namanya metronom Miles atau MM. Tadi alatnya namanya apa? Metronomizer. Alat yang namanya metronomizer ini akan memberikan petunjuk berapa cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan. Oke, tempo lagu. Pertama ada tempo lambat. Nah, tempo lambat ini contohnya itu adalah lento. Tempo lambat ini berkisar antara 56 hingga 58 mm atau metronom Miles. Kemudian kedua ada tempo sedang. Tempo sedang ini contohnya adalah tempo andante, yaitu seperti orang berjalan, berkisar antara 72 hingga 76 mm atau metronom Miles. Ketiga ada tempo cepat. Tempo cepat ini contohnya adalah allegro, yaitu temponya bersifat riang, cepat, hidup, berkisar antara 132 hingga 138 mm atau metronom Miles. Dalam lagu Injit Injit Semut itu temponya berarti apa? Lambat, sedang, atau cepat? Sedang. Nah, benar, sedang. Kalau lagu Injit Injit Semut tadi berasal dari daerah Jambi. Oke, kalau di daerah kita, lagu daerah kita apa contohnya? Bulu-bulu pacul. Oke, dulu Pacul. Ada yang lain lagi? Lir-ilir. Benar, Lir-ilir. Kemudian ada Gambang Sulit. dan lain sebagainya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian bersemangat. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang keragaman karakteristik individu. Kemudian ada satu kisah cerita fiksi legenda kisah Putri Tangguh dari
juga sudah belajar salah satu lagu dari Jambi. Judulnya apa tadi? Injit-injit semut. Ya, Injit-injit semut. Dan kita juga sudah mempelajari temponya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ketika pulang jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.